Sabtu pagi hari ini mungkin Sabtu terakhir di bulan Zulhijjah 1446 Hijriah. Sabtu depan sudah bulan Muharram. Insya Allah malam Jumat itu malam 1 Muharram. Kita akan menyongsong tahun baru Islam 1447 Hijriyah. Maka 1 minggu ke depan kita berdoa semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah. Saya baru kehilangan guru saya, Pak. Guru saya dan sahabat saya, pimpinan pondok pesantren Al-Fadjalen Tambun Utara. Sahabat saya ya guru saya, karena usianya nggak jauh beda dengan saya. Beberapa hari kemarin almarhum, Allahumma gfir lahu warhamhu, Allahumma gfir lahu warhamhu. Maka 1 minggu ke depan mudah-mudahan kita semua masih diberikan umur panjang oleh Allah. Kok cuma 1 minggu, Ustaz? Ya, ini simbol menyambut 1 Muharram. Sesungguhnya Bapak Ibu pasti kalau saya pengen ditanya bingung. Kalau Ibu saya tanya, Bu, Ibu kalau saya tanya pengen umur panjang enggak? Pengen. Saya yakin jamaah juga pengen. Saya tanya lagi, pengen berapa panjangnya? Pengen berapa tahun panjangnya? Mau 150 tahun? Udah kayak apa? Apalagi 200 tahun? Udah kayak apa? Kita selalu baca tuh surat Yasin yang hafal. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Waman dan sapane wong, waman dan barang siapa, nu'amirhu yang kami panjangkan umurnya, nunakishu akan Allah kembalikan kondisinya, fil khalqi di dalam penciptaannya, afala ya'qilun, apakah engkau tidak mau berpikir dengan akal kalian? Maksudnya apa? Semakin tua usia kita, Allah akan kembalikan kondisinya kembali seperti kita saat bayi. Maaf, mata udah mulai pada rabun. Yang tadinya mah jelas ngelihat tuh, apalagi ngelihat duit, jelas banget. Tapi semakin tua semakin rabun mata, betul nggak Pak? Telinga yang dulu pendengarannya tajam udah mulai berkurang, alias sudah mulai budeg. Semakin sepuh telinga semakin budek. Tenaga yang tadinya mah gagah perkasa udah mulai lemes, udah mulai loyo. Jangankan ngangkut 50 kilo, dulu mah gendong istri selalu kuat, sekarang mah mot-motan. Semakin sepuh kembali akan lemah seperti saat lahir. Ini baru sekitar rata-rata 70 ke atas lah. Di sini ada yang sudah 85 umurnya. Ada? 85 ada? Belum ada ya? Iya. Kalau 75 ada? 75? Ada 75? Belum ada juga. Ya, Pak Haji, berapa usia Pak Haji? Hah? 67. 67. Monggo-monggo yang baru hadir silahkan. Ini 70. 80. Subhanallah. Kita akan dikembalikan kondisi itu. Maka berapapun usia kita saat ini, itu adalah anugerah nikmat. Di 1 minggu yang akan datang, mari kita songsong tahun baru Islam dengan bertiga.
Dengan apa Pak? Bertiga. Bertiga Ustaz. Bernya tiga maksudnya. Ber gitu tuh. Jadi bertiga. Pertama kita harus sudah siap-siap bermuhasabah. Bermuhasabahnya bagaimana, nanti mungkin masjid ini akan ada acara khusus. Intinya kita hitung-hitung umur yang semakin sepuh yang sudah Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan semakin sepuh juga ibadah kita kepada Allah. Yang sudah sepuh dari saya yakin pahalanya lebih banyak dari saya. Dan yang lebih muda dari kita, saya yakin kesempatan mengumpulkan pahalanya pun lebih banyak. Tuh. Pertama bermuhasabah. Yang kedua siap-siap berhijrah. Tahun baru ya hijrah, namanya berarti berhijrah. Hijrah maknanya banyak. Ada makna meninggalkan, ada makna pindah, ada makna berubah. Tapi mari yang paling hakikat makna berubah. Yang masih malas jamaah berubah jadi rajin jamaah. Yang masih gampang marah berubah jadi penyabar. Yang masih medit berubah jadi dermawan. Yang masih galak sama suami berubah jadi penyayang sama suami. Begitupun suami. Yang masih medit sama istri, semuanya sekarang dikasih sama istri. Oh udah amin aja isinya. Yang ketiga setelah bermuhasabah, berhijrah, dan yang ketiga beristiqomah. Amin ya robbal alamin. Salah satu bermuhasabah kita di pagi yang penuh dengan keberkahan bulan Zulhijjah ini, saudara-saudara kita yang sedang pergi ke tanah suci sudah mulai pada siap-siap kembali ke tanah air. Kita doakan mereka semuanya sehat, selamat, dan yang utama membawa haji yang mabrur, haji yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu muhasabah kita pada pagi hari ini, kita kembali mengkaji, mensyukuri nikmat umur untuk terus ngaji. Yang selalu apabila bapak-bapak ibu-ibu rajin ngaji sebenarnya bukan datang ke masjid raya. Saat ini bapak badannya di masjid raya, tubuhnya duduk di masjid raya, tapi sungguhnya hakikatnya bapak niat dari rumah selain sholat subuh jamaah datang ke masjid ini, namanya di taman surganya Allah. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Bapak-bapak ibu-ibu tahu kalau Sabtu subuh ada ngaji. Jadi bapak udah niat habis jamaah sholat subuh nggak pulang. Kenapa? Ingat hadis Nabi, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau engkau menemukan riyadul jannah, taman surga itu, singgah, duduk, mampir, ikuti. Apa itu wama riyadul jannah ya Rasulullah? Sahabat bertanya, Nabi menjawab, taman surga itu majalisul ilmi wa majalisud dzikri. Setiap ada majelis ilmu, majelis zikir, tuh kata Nabi taman surga di muka bumi. Jadi bapak ibu hakikatnya saat ini berada di taman surganya Allah. Nanti setelah pindah ke alam barzah, bapak ibu akan ketemu lagi taman surga, namanya Raudhah min Riyadil Jannah.
Hisham Al-Burhani, ulama Damaskus, Pak. Damaskus itu sebelah belakangnya Cibitung, Bu. Ya. Syekh Hisham Al-Burhani mengingatkan kepada kita, dulu di Damaskus ada dahdah pekuburan, katakan TPU lah kalau di sini. Itu kuburan-kuburan para syuhada, para ulama banyak. Ada perempuan datang membawa jenazah dengan beberapa rombongan. Hafar itu penggali kubur. Begitu menurunkan jenazah itu ke liang lahat. Liang lahat itu lubang kecil yang ada dalam lubang kubur. Kalau sampai sekarang di kampung saya, Pak, Cirebon, kalau menggali kubur tuh ada lubang besar, tengahnya ada lagi lubang kecil. Kalau sekarang adanya lubang gede doang, langsung tutup papan. Rata-rata kalau di TPU begitu. Saat Hafar tadi menurunkan jenazah ke liang lahat, lubang kecilnya tadi, Hafar melihat kuburan berubah menjadi raudhah min riyadil jannah, dan melihat dua orang membawa si mayat tadi pergi. Hafar tadi pingsan. Begitu diciprati air, Pak, bangun Pak. Begitu bangun, Bapak kenapa? Kok tiba-tiba pingsan? Hafar tadi menceritakan kondisinya, tapi kata yang ada di sekitarnya, Bapak halusinasi katanya. Karena yang melihatnya hanya dia saja, yang lain udah Bapak halusinasi. Ya sudah, karena nggak ada yang percaya. Beberapa bulan kemudian ada perempuan yang sama datang lagi dengan rombongan yang lebih sedikit membawa jenazah. Dan Hafar tadi seperti biasa menguburkan tidak jauh dari pemakaman itu dan melihat kondisi yang sama. Kuburannya berubah jadi taman surga, tapi yang kedua ini Hafar tadi tidak pingsan. Dan dia tidak menceritakan kepada orang-orang yang ada di atasnya, karena pasti tidak akan percaya. Tapi Hafar tadi setelah selesai memakamkan, memanggil itu perempuan. Bu bentar Bu, sini Bu bentar, saya pengen ngobrol, kata Hafar. Kata ibu tadi, ada apa sih Pak? Saya lagi sedih, jangan ganggu saya. Bentar aja Bu, bentar, saya pengen nanya. Yaudah silahkan, apa yang Bapak tanyain? Itu siapa yang tadi saya kubur dan bulan lalu saya kubur? Itu anak-anak saya. Lalu Hafar tadi nanya, Bu, apa amal anak-anak ibu apa? Bapak kenapa sih nanya-nanya begitu? Saya lagi sedih. Saya melihat kuburan yang saya gali berubah raudhah min riyadil jannah, dan ada dua orang yang berkuda membawa jenazah anak ibu. Apa amal anak-anak ibu? Tuh Hafar tadi nanya, Pak. Maka ibu tadi, yang pertama bulan lalu itu anak saya yang pertama yang setiap hari tidak lepas dari thalaba ilmin. Hidupnya ngaji terus, alias kalau bahasa sekarang mah mondok gitu loh, Pak. Terus yang barusan dikuburkan kakaknya, abangnya, yang dia bekerja membiayai adiknya thalaba ilmin, membiayai untuk keperluan adiknya menuntut ilmu. Maka setelah selesai itu Hafar tadi, Pak, datang ke Masjid At-Taubah di Damaskus. Masjidnya para ulama besar di sana. Ada Syekh Said Al-Burhani, kakek dari Syekh Al-Burhani. Datang, ya Syekh, aku pengen ngaji. Kam umruk, berapa umurmu? Kata Syekh Said. Khamsina sana, 50 tahun. 50 tahun kamu baru ngaji? Kemana aja selama ini? Terus kenapa tiba-tiba pengen ngaji? Udah 50 tahun baru ngaji. Diceritakan kada wa kada, diceritakan kenapa dia tiba-tiba pengen ngaji. Maka singkat cerita, Hafar tadi kemudian dikenal dengan ulama besar
Abdurrahman Al-Haffar. Abdurrahman Al-Haffar, Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Haffar itu penggali kubur. Belajarnya dia dari usia 50 tahun dengan kitab Al-Jurumiyah, nadom ilmu bahasa Arab, Al-Kalamu wal Lafdul Murakkabul Mufidu bil Wadi, dan seterusnya, sampai akhir hayatnya keluarga besarnya orang-orang yang ahli ilmu, di belakangnya Al-Haffar. Maka bapak-bapak, insya Allah bapak-bapak ibu-ibu yang rajin ngaji ketemu 2 taman surga. Amin. Taman surga selama bapak ibu ngaji di muka bumi, dan taman surga nanti di alam barzakh. Itu keutamaan orang yang selalu rajin ngaji. Amin ya rabbal alamin.